Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan memberikan judul renungan dengan judul Duka Cita Menurut Kehendak Tuhan, yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, kalau saya nonton bioskop, saya pasti akan duduk di barisan yang paling belakang sekali. Karena saya sudah memiliki banyak sekali pengalaman kalau duduk di baris-baris yang di tengah, biasanya ada saja anak kecil yang suka menendang-nendang bangku saya, yaitu yang tentu saja di kepala saya. Dan biasanya ada saja orang tua yang akan membela anaknya dengan mengatakan, maklum namanya juga masih anak kecil, harap ditoleransi atau dimengerti. Mirisnya dalam beberapa hal ini saya diskusi kepada istri saya mengatakan bahwa kenapa ya orang tua di zaman sekarang justru membela anaknya ketika anaknya itu melakukan kesalahan. Memang tidak semua orang tua melakukan hal yang seperti itu, tapi sebagian besar menurut pandangan saya pribadi ada banyak orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian saya coba menganalogikannya dengan mengatakan kepada istri saya seperti ini. Apakah kalau seandainya anaknya itu ingin menyeberang jalan raya sendirian, lalu apakah orang tua itu akan membiarkannya? Tentu saja kalau orang tua yang membiarkannya, anak itu akan ditabrak, kecelakaan, dan juga meninggal dunia. Atau mungkin berakhir dengan masuk rumah sakit atau cacat dan sebagainya. Lalu apakah ketika orang tua melihat anaknya ingin memegang setrika yang masih panas, apakah orang tua itu akan membiarkannya begitu saja menontonnya, lalu kemudian anak itu memegang setrika itu sampai kulit tangannya melepuh? Tentu saja tidak. Orang tua yang normal, yang masih waras tentu akan memarahi anaknya dan juga mendisiplinkan anaknya, entahkah itu mungkin dengan rotan atau dengan disiplin-disiplin yang lain, supaya anaknya itu bisa tahu akan kesalahan daripada dirinya tersebut. Maksud orang tua tentunya baik ketika mendisiplinkan anaknya, agar supaya ia tidak mendapatkan kecelakaan di kemudian hari karena ia tidak tahu akan kesalahan yang dilakukan oleh anaknya tersebut itu, oleh dirinya tersebut. Nah saudara, demikian juga dengan Paulus. Kalau misalnya kita melihat di ayat yang ke-8 dari 2 Korintus pasal yang ke-7, Paulus mengatakan, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Nah di sini kita melihat dengan jelas bahwa ada sebelum surat 2 Korintus ini ditulis, dikirimkan kepada jemaat Korintus, Paulus itu pernah menulis surat dengan sangat keras kepada jemaat Korintus. Tentu saja itu bukan karena Paulus ingin memerintah mereka, bukan karena Paulus ingin
menjadi berkuasa di atas mereka. Bukan seperti itu, saudara. Bukan karena Paulus juga ingin ngeprank mereka, lalu tertawa terbahak-bahak, lalu bersuka cita di atas penderitaan mereka karena jemaat itu ditegur. Tetapi karena Paulus itu berperan sebagai orang tua rohani kepada jemaat Korintus, berperan sebagai gembala. Nah, maka di sini Paulus menjelaskan di ayat yang ke-9 bahwa dia itu tidak bersuka cita atas penderitaan mereka, dalam tanda kutip penderitaan, sewaktu mereka ditegur. Memang siapa sih di sini yang suka ditegur oleh seseorang ketika dia itu telah mendapatkan kesalahan? Ayo setiap hari tegur saya terus, tegur saya terus. Tentu memang kita harus juga menyematkan pujian. Yang namanya manusia itu memang harus ada teguran dan harus ada pujian. Tepat pada waktunya. Ketika waktunya tepat untuk ditegur, ya memang perlu ditegur. Ketika memang waktunya tepat untuk dipuji, ya memang waktunya dipuji. Jangan terbalik, saudara. Kalau terbalik justru itu akan membuat orang itu menjadi kebingungan. Nah, di sini Paulus menegur jemaat Korintus. Kalau misalnya kita baca apa sih yang sudah dilakukan oleh jemaat Korintus, dari 1 Korintus kita melihat bahwa jemaat-jemaat Korintus itu masih hidup di dalam dosa. Ada dosa di dalam penyembahan berhala, ada dosa untuk saling sikut di antara jemaat, ada dosa juga yang lebih ekstrim lagi, percabulan dan sebagainya. Maka Paulus menegur jemaat-jemaat Korintus supaya apa? Supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Maka dari zaman dahulu sampai sekarang, Allah itu terus-menerus mengirimkan utusannya, yaitu dari para nabi, rasul, kalau sekarang itu dari para hamba Tuhan yang menegur jemaatnya supaya mereka itu dapat berhenti dari kehidupan yang berdosa dan mulai untuk menapaki kehidupan dalam kekudusan Allah. Maka dari itu lebih baik jika kita itu ditegur oleh manusia daripada ditegur langsung oleh Allah. Kalau Allah masih memakai manusia untuk menegur kita karena kita melakukan kesalahan, memang itu menyakitkan, saudara. Tapi kalau Allah yang sudah langsung turun tangan dengan memberikan mungkin penderitaan berupa sakit penyakit, mungkin bisnis yang bangkrut dan sebagainya, saya tidak tahu seperti apa. Tetapi ketika Allah yang langsung turun tangan menegur kita, maka itu lebih tidak enak lagi rasanya. Artinya kita sudah berada di dalam taraf yang sangat amat mengkhawatirkan. Sudah berada di stadium akhir. Karena itu selama kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan teguran dari firman Tuhan, maka kita perlu menerimanya dengan tulus, dengan kerendahan hati kita, dan kita tidak melawan daripada firman Tuhan yang kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita boleh dapat senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan, dan kita tidak jemu-jemu, tidak lekas marah ketika kita mendapat teguran daripada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh dapat bekerja melembutkan hati kami ketika kami mendapat teguran dari firman-Mu, dari orang-orang di sekitar kami, supaya kami senantiasa hidup kembali kepada Allah, hidup di dalam kekudusan Allah. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin hari kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.